Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Samyang Rangkah. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang seorang janda cantik yang tinggal di sebuah desa terpencil yang bernama Siti. Setelah suaminya meninggal, ia hidup sendiri dalam sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Meskipun banyak yang merasa iba padanya, namun tak ada satupun laki-laki di desanya yang berminat untuk menikahi. Siti memiliki daya tarik yang tak terelakkan. Banyak sekali pemuda di desa yang terpesona oleh kecantikannya. Tapi untuk menikahinya, mereka berpikir 1000 kali. Siti telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Dan di balik senyumnya yang manis, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Monggo disimak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku semua berkenan untuk mensubscribe channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di suatu hari yang cukup panas, seorang pemuda tampan bernama Ardi datang ke desa. Ia baru saja pindah dan sedang mencari pekerjaan. Ardi adalah seorang yang ceria dan memiliki karisma yang membuatnya semudah bergaul dengan penduduk desa. Namun saat ia di pasar, ia terpukul oleh sosok wanita yang cantik dan wanita itu bernama Siti, janda cantik yang cukup ramah. Ia merasakan sesuatu yang aneh, ada ketertarikan yang mendalam. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan aura mistis di sekeliling janda itu. Ardi meminta tolong pada seseorang untuk dikenalkan dengannya, namun tak ada yang bersedia. Akhirnya Ardi pun nekat mendekati Siti. Ia mengajak kenalan. Siti pun menanggapinya dengan sangat ramah. Dan ia pun merasakan ketertarikan yang sama seperti Ardi. Meskipun ia telah berjanji untuk tidak menjalin hubungan lagi setelah kepergian suaminya. Dia membuatnya merasa hidup kembali. Mereka mulai berbincang dan perasaan di antara mereka semakin kuat. Namun, banyak warga desa yang memperingatkan Ardi untuk menjauh dari Siti. Para cerita tentang bagaimana Siti terlibat dalam praktek pesugihan dan memiliki kekuatan gaib yang menakutkan. Jangan dekati janda itu, nak. Banyak yang hilang setelah berurusan dengannya. Seorang pria tua memperingatkan Ardi. Dia mungkin terlihat cantik, tapi ada sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Namun cinta telah membutakan hati Ardi. Ia pun tidak percaya apa yang dikatakan oleh warga desa. Ia terus mendekati Siti, merayakan momen-momen indah bersama. Bahkan ia pun membantu memperbaiki rumah tuanya. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai menceritakan masa lalunya. Ia bercerita tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan yang tragis, dan bagaimana ia terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup. Siti mengaku pernah mendatangi seorang dukun untuk mendapatkan kekayaan, dan sejak itu hidupnya dipenuhi dengan misteri dan kegelapan. Di suatu malam yang dingin, saat mereka duduk di teras rumah Siti, dia mengeluarkan sebuah kalung tua dari lehernya. Kalung itu terbuat dari batu akik yang terkilau. Mas Ardi, kalung ini adalah pemberian suamiku. Dukun yang aku temui pernah berkata bahwa kalung ini memiliki kekuatan. Jika seseorang memakainya, mereka akan mendapatkan segala yang diinginkan. Namun ada harganya, kata Siti dengan nada serius. Ardi merasa tertarik dan penasaran. Apa harganya, Ti? Kemudian Siti menatapnya dalam-dalam. Kau tidak perlu tahu. Ada beberapa hal yang sebaiknya dibiarkan menjadi rahasia, Mas Ardi. Semakin sering mereka bertemu, semakin kuat ketertarikan di antara mereka berdua. Ardi merasa terjebak dalam jaring pesona dan misteri tentang Siti. Dan di suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di tepi sungai, Siti tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mas Ardi,
Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku terlibat dalam pesugihan dan aku terikat oleh sebuah janji. Jika kau ingin bersamaku, kau harus siap untuk menghadapinya. Ardi pun terkejut. Pesugihan? Apa maksudmu, Ti? Kemudian Siti menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan, ia harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam hidupmu yang gelap. Jika kau mau, kita bisa melupakan semua ini dan menjauh dari desa, ujar Siti dengan mata penuh harap. Saat itu, Ardi tidak bisa memberi keputusan. Rasa cinta dan rasa penasaran membuatnya ingin tahu lebih jauh. Ia memutuskan untuk tetap bersama Siti. Ia tidak peduli dengan peringatan orang-orang. Mereka terus menjalani hari-hari indah bersama. Namun ketegangan dalam hubungan mereka semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Di suatu malam yang diselimuti kabut dingin, Siti mengundang Ardi untuk datang ke rumahnya. Mas Ardi, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, katanya. Saat Ardi tiba, Siti terlihat lebih cantik dari biasanya. Ia mengenakan gaun hitam yang menambah kesan misteriusnya. Di ruang tamu, terdapat lampu kecil dengan berbagai jimat dan benda-benda aneh, seperti pusaka. Mas Ardi, aku ingin kau melihat bagaimana aku berkomunikasi dengan kekuatan yang ada, kata Siti sambil mengeluarkan sebuah boneka kayu. Ini adalah ritual yang pernah aku lakukan, Mas Ardi. Ardi merasa tidak nyaman, tetapi ia juga tidak bisa berpaling. Siti mulai melakukan ritual membacakan mantra dalam bahasa kuno. Suara gemerisik angin mengisi ruangan, dan Ardi merasakan bahwa dingin melintas. Ketika Siti mengangkat kalungnya, cahaya silau memancar dari batu akik tersebut. Dan tiba-tiba saja, suara berat menggema. Apa yang kau inginkan, Siti? Ardi merinding. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tak terduga. Ti, kita seharusnya tidak melakukan ini, Ti, teriaknya. Siti tidak mendengar. Ia tampaknya terhipnotis oleh suara itu. Aku ingin kekayaan dan cinta abadi, katanya. Setelah mengucapkan permintaan, suasana ruang berubah drastis. Cahaya berkilau mengelilingi Siti, dan tubuh Ardi gemetar merasakan sebuah kekuatan dan ia tertekan oleh energi yang menyelimuti mereka. Dalam sekejap, semua benda di ruangan itu bergetar, dan Ardi berusaha untuk berlari keluar, tetapi kaki Ardi terasa terkunci. Ketika cahaya meredup, Ardi melihat Siti tersenyum dengan cara yang tidak biasa. Akan mendapatkan apa yang kita inginkan, katanya. Tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Dan keesokan harinya, Ardi terbangun di rumahnya. Ia masih merasa heran dengan apa yang telah terjadi semalam. Kan perubahan dalam dirinya. Dan waktu pun terus berjalan. Uang dan harta berlimpah Ardi dapatkan. Dan semua orang di desa mulai menghormatinya. Namun di balik kebahagiaan itu, ia merasa ketidaknyamanan yang mendalam. Siti semakin menjauh, dan dalam matanya terlihat bayangan gelap. Hari-hari pun berlalu, dan Ardi mulai menyadari bahwa semua harta kemewahan yang ia miliki datang dengan penuh resiko. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang sosok gelap yang mengejarnya, dan setiap kali ia melihat cermin, bayangannya terasa berbeda, hampa dan tidak hidup. Siti juga berubah. Ia menjadi semakin misterius. Tiap kali Ardi menemuinya, ia selalu mengelak dan jarang berbicara. Senyumannya tidak lagi hangat, melainkan dingin dan penuh rahasia. Akhirnya, Ardi nekat mencari tahu kebenaran. Ia pergi ke gubuk dukun yang pernah Siti ceritakan.
Di dalam gubuk itu, sang dukun menceritakan tentang pesugihan dan ritual yang mengerikan, bahwa untuk setiap kekayaan yang didapat, seseorang harus membayar dengan jiwa orang yang mereka cintai. Ardi merasa hatinya berdegup kencang dan tubuhnya pun bergetar. Apakah Siti bersedia mengorbankan dirinya untuk kekayaan ini? Dalam hatinya bertanya-tanya. Pikirannya melayang kepada Siti. Ia berlari pulang, berusaha mencari Siti. Namun setibanya di rumah, ia menemukan Siti sedang melakukan ritual lagi. Kali ini lebih gelap dan lebih menyeramkan. Ia melihat Siti menempatkan foto-foto orang-orang di desa di atas altar, seolah-olah mengancam jiwa mereka. "Siti, apa yang kau lakukan?" teriak Ardi dengan penuh ketakutan. Siti menoleh dan matanya bersinar merah yang tidak biasa. "Mas Ardi, kau seharusnya tidak menggangguku. Kita bisa memiliki segalanya. Tapi kita akan mengorbankan mereka, Ti. Ini salah," Ardi menegaskannya. "Kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan segalanya. Aku tidak ingin kembali ke hidup yang lama," jawab Siti dengan suara penuh kemarahan. Merasakan ketakutan yang luar biasa menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa cinta yang ia rasakan untuk Siti mungkin tidak cukup untuk menyelamatkannya dari kegelapan ini. Dalam pergolakan batinnya, Ardi berusaha menyelamatkan Siti. Ia mencoba menariknya keluar dari ritual itu. "Siti, ingat cinta kita, Ti. Kita bisa hidup bahagia tanpa semua ini. Dan aku berjanji aku akan membahagiakanmu, Ti," serunya mencoba meraih tangan Siti. Tetapi Siti menjauh, terperangkap dalam dunia kegelapan. "Kau tidak mengerti, Mas Ardi. Ini adalah satu-satunya cara." Dan ia mengeluarkan kalungnya dan mengangkat tinggi-tinggi. "Tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan harapanku, termasuk kau, Ardi." Seketika, cahaya terang memancar dari kalung itu, dan bayangan gelap muncul di sekeliling mereka. Ardi merasakan energi negatif menyerangnya. Dalam sekejap, ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia kenal. Wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan dan kesedihan. "Berhenti, Ti. Kau tidak bisa melakukan ini," teriak Ardi. Tetapi suaranya seakan tenggelam dalam hiruk-pikuk. Ketika kegelapan menyelimuti mereka, Ardi merasakan tarikan yang sangat kuat menariknya ke dalam bayangan. Ia berjuang melawan kekuatan itu, berusaha untuk tidak terjebak dalam kegelapan yang mengancam. Namun, Siti semakin masuk dan terpengaruh oleh kekuatan jahat yang ada di sekelilingnya. Matanya tampak kosong dan terhipnotis. "Ardi, selamatkan aku," teriak Siti. Tetapi suaranya seperti seruan yang datang dari jauh. Ardi merasa hatinya terbelah. Ia tidak ingin kehilangan Siti, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan semua ini terjadi. Di tengah kegelapan, Ardi teringat kata-kata dari dukun sakti itu. Ia harus memutuskan ikatan jahat ini dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ardi membaca takbir dan berdoa-doa yang ia ingat sambil mencoba menyelamatkan mereka berdua. "Siti, dengar, kita harus melepaskan kalung ini. Kita harus pergi dari sini," serunya berusaha untuk menarik perhatian Siti. Namun Siti tampak semakin terjerat oleh kekuatan kegelapan. Suara bayangan itu semakin membesar. Ardi merasa putus asa. Dalam hatinya ia berdoa agar Siti dapat mendengar suaranya. Ia mengingat kembali momen-momen indah ketika mereka bersama, tertawa dan berbagi cerita dengan penuh semangat. Ia mengulangi doa-doanya. Ia berusaha keras untuk memutuskan ikatan jahat itu. "Siti, dengarkan aku. Kalung itu tidak memiliki kekuatan atas kita. Kita punya Allah, Ti.
kita memiliki cinta yang lebih kuat dari itu. Iring Ardi membacakan doa, kekuatan jahat akan mulai pergi. Bayangan gelap di sekeliling mereka seakan musnah. Siti tiba-tiba terbangun dari keterpurukan, terkejut melihat apa yang terjadi. "Mas Ardi, apa yang kau lakukan? Kita bisa keluar dari sini, Ti. Kita bisa mengubah nasib kita." Ardi berteriak, meraih tangan Siti dengan penuh harapan. Lihat ke dalam mata Ardi dan melihat sebuah ketulusan. Saat Ardi terus mengucapkan doa, bayangan gelap mulai meredup. Dalam sekejap, Siti merasakan kekuatan jahat itu mulai melepaskannya. "Mas Ardi, aku tidak ingin kehilanganmu." Akhirnya, dengan satu tarikan nafas, Siti menggenggam kalung itu erat-erat dan berteriak, "Demi Allah, aku lepaskan semuanya. Aku tidak ingin lagi terikat pada kegelapan." Dengan itu, kalung yang berkilau di tangan Siti tiba-tiba pecah, melepaskan cahaya yang sangat terang. Kekuatan jahat di sekeliling mereka musnah, dan Siti merasa beban berat di hatinya lenyap begitu saja. Namun saat kalung itu pecah, Ardi merasakan energinya terhisap. "Ardi! Ardi!" Siti berteriak panik saat melihat Ardi terjatuh. "Apa yang terjadi, Mas Ardi?" Ardi tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja, Ti. Kita berhasil." Suaranya melemah dan dia berusaha untuk bangkit, tetapi tidak bisa. Siti merasakan ketakutan yang luar biasa. Melihat Ardi tak berdaya, ia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuhnya. "Mas Ardi, jangan tinggalkan aku, Mas. Bangunlah, Mas Ardi. Aku mohon." Ardi merasa energi dalam tubuhnya menyusut dan ia merasakan kesedihan yang mendalam saat melihat Siti berjuang untuk memegang tubuhnya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," kata Siti sambil terus memeluk Ardi. "Kita harus pergi dari sini. Kita bisa memulai hidup baru, Mas." Tetapi Ardi hanya menggelengkan kepala. "Siti, ini adalah resiko dari pesugihan. Aku telah membayar harga untuk cinta kita, dan sekarang saatnya kau menjalani hidupmu." Siti tidak ingin melepaskan Ardi. "Tidak, aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas Ardi. Kita bisa mencari dukun itu dan mengubah semuanya." Tapi Ardi sudah terjebak dalam kesedihan. "Aku telah terjebak dalam kegelapan ini terlalu lama. Kini saatnya untuk membebaskan diri dari semua ini, Ti." Dalam pelukan terakhir mereka, Siti merasakan kehangatan Ardi mulai memudar. "Ardi, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, Mas Ardi." "Tetapi kau harus melanjutkan hidup, Ti. Jangan biarkan kegelapan mengendalikan hidupmu lagi, ya." Ardi berbisik sambil mengucapkan kalimat terakhirnya. Dalam sekejap, tubuh Ardi menjadi kaku dan dingin. Siti menangis penuh kepedihan. Ia merasa kehilangan yang sangat mendalam. Keberanian Ardi untuk melepaskan segalanya demi cinta mereka membuatnya terbangun dari kegelapan. Malam itu, Siti berjanji untuk berubah. Ia tidak akan lagi terjebak dalam pesugihan dan akan menggunakan sisa hidupnya untuk membantu orang lain, terutama mereka yang terjebak dalam kegelapan. Waktu pun berlalu dan Siti mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kekuatan. Ia menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia membantu orang-orang yang membutuhkan dan berbagi kisahnya untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya pesugihan. Dan setiap malam saat bulan purnama bersinar, Siti melihat ke langit dan mengingat cinta yang tulus dari Ardi. Ia tahu bahwa meskipun Ardi telah pergi, ia meninggalkan rasa cinta yang begitu dalam. "Ardi, aku sangat merindukanmu."